memilih pemimpin itu hal yang penting dan strategis. Karena di dalam Islam kita disuruh taat kepada Allah, turut taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Terakhir Prof, di segmen terakhir sebelum nanti kita tutup dengan harapan Prof sebagai tokoh agama untuk tahun 2021, satu hal yang cukup menarik untuk kita refleksikan, karena tema kita hari ini kan refleksi akhir tahun, itu mengenai pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota, wakil wali kota sudah selesai. Yang saya perhatikan di setiap pemilihan, tentu kan pada momen menuju pemilihan itu masing-masing punya tim sukses, masing-masing punya program-program tersendiri, kampanye sendiri. Nah, yang menarik adalah cukup sering justru pembelahan di tengah masyarakat itu masih terjadi bahkan jauh setelah pemilu usai, jauh setelah pilkada selesai. Bagaimana menurut Prof terkait hal-hal seperti ini yang sering kita temui, khususnya dalam konteks kita Sulawesi Tengah? Iya, jadi saya kira malah sebelum pilkada, pada masa-masa kampanye kemarin, di beberapa media saya sudah bicara, tolong kepada tim sukses, apapun namanya, relawan, pendukung, termasuk kandidat itu sendiri, ketika melakukan kampanye itu jangan tidak mendewasakan masyarakat di dalam berpolitik. Artinya jangan hanya mengedepankan kepentingan lalu membiarkan masyarakat itu terbelah tadi itu. Karena ketika dia menyampaikan pesan-pesan lalu untuk kepentingannya, entah masyarakat itu mau berbeda, yang penting saya bisa menang dalam politik. Apakah dengan penggunaan cara-cara yang salah, ya kan? Apakah dengan politik uang atau politik identitas, yang saya kira memang pemerintah kita atau para kandidat itu masih menggunakan politik identitas di dalam memenangkan sebuah pertarungan. Kalau di situ ada mayoritas, tentu yang dia tonjolkan yang mayoritas. Itu politik identitas. Saya katakan kepada mereka, bolehlah politik identitas, tetapi usahakan jangan terjadi pertikaian di tengah masyarakat kita terhadap politik identitas. Karena memang kedewasaan masyarakat kita ini yang perlu ditingkatkan. Ya, saya melihat para kandidat, para relawan harus mendewasakan berpolitik. Artinya ajarilah masyarakat itu berpolitik yang santun dan baik. Jangan hanya karena kepentingan pribadi lalu kemudian apapun boleh dilakukan, yang penting kita menang, kan gitu. Jadi intinya tanggung jawabnya sebenarnya ada di kandidatnya. Saya kira. Bagaimana mereka menyadarkan kepada relawan bahwa ini sudah selesai nih pilkada. Mungkin begitu bagaimana? Saya kira, apalagi kalau sudah selesai pilkada seperti ini. Artinya dia harus menjelaskan tidak ada lagi pendukung yang bukan pendukung, relawan yang bukan relawan, semua itu adalah rakyat Sulawesi Tengah. Kalau dia gubernur dan wakil gubernur, kalau dia wali kota dan wakil wali kota, semua warga kota itu adalah warga saya dan semua mereka adalah masyarakat saya. Tolong bantu saya ke depan, kita bekerja sama di dalam membangun kota, di dalam membangun kabupaten, dan di dalam membangun provinsi. Itu artinya pilkada itu adalah media, bukan tujuan. Olehnya itu ini yang maksud saya, mendewasakan masyarakat kita di dalam berdemokrasi. Kalau semua pemimpin begitu, saya kira ke depan nanti politik identitas yang menyebabkan terjadinya pembelahan di masyarakat juga akan semakin hari semakin kecil. Saya kira yang kedua tadi itu apa tadi yang kedua? Yang mengenai bagaimana banyak yang menggunakan itu politik identitas sebagai alat. Itulah yang kemudian kita sebenarnya berusaha untuk menghindari itu. Dari tahun ke tahun kita minta kepada mereka, janganlah menonjolkan politik identitas, tetapi tonjolkanlah program dan kegiatan-kegiatanmu di dalam melakukan perubahan kepada masyarakat. Masyarakat dididik, kalau Anda memilih saya, Anda akan begini saya buat masyarakatnya. Kalau Anda akan memilih saya akan perbaiki negeri ini. Saya akan buat jujur ini negeri. Pemimpin harus jujur. Artinya politik identitas itu sebenarnya bisa dirubah dengan program dan kegiatan.
karena dia berbahaya. Ya. Karena akan terjadi pembelahan di tengah masyarakat. Seperti yang disebutkan tadi, bisa di masyarakat kita, di keluarga kita, di tempat-tempat ibadah kita juga bisa terjadi itu semua. Olehnya itu sebenarnya saya mengatakan kalau secara agama Islam saya melarang melakukan kampanye di masjid. Berikan kebebasan orang masjid untuk melakukan pemilihan terhadap siapapun yang dia pilih. Jangan masjid itu menjadi tempat kampanye dan lain sebagainya. Karena biasanya sesudah gubernurnya dan wakil gubernurnya, wali kotanya sudah berdamai, tetapi masyarakatnya yang belum berdamai. Saya kira yang seperti itu harus kita kembangkan kepada masyarakat kita. Menurut Prof, sebenarnya peran seperti apa yang memang perlu diambil dalam refleksi kita melihat pilkada kemarin dan sebagainya? Peran seperti apa atau apa pentingnya kehadiran tokoh agama di tengah-tengah konteks ini gitu? Apa moderasi-moderasi seperti apa yang tokoh agama perlu hadirkan setelah kita selesai pilkada, kita akan masuk ke rezim yang baru seperti itu? Ya, jadi saya kira memang peran-peran kita di dalam ikut memberikan kesadaran kepada masyarakat itu menjadi penting supaya kita bisa bersatu. Yang kalau di dalam pilkada, bahkan sebelum pilkada terjadi pengkota-kotaan di tengah masyarakat, maka sesudah pilkada ini tokoh agama, tokoh masyarakat berusaha meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa pilkada sudah usai, sudah lahir pemimpin kita semua. Dia bukan pemimpin kelompok, dia bukan pemimpin agama, tetapi dia adalah bagian dari kita semua. Olehnya itu mari kita sukseskan program-program, karena pasti untuk kepentingan kita semua yang ada di wilayah ini. Saya kira kesadaran seperti itu yang harus kita kembangkan kepada masyarakat. Itu ya harus bahwa kita berikan kesadaran kepada mereka, kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa semua sudah selesai, ya, sehingga ke depan itu pemerintah kita bisa bekerja dengan maksimal sehingga janji-janji kampanyenya itu bisa dia wujudkan kepada kita semua. Kalaupun kita tidak suka, kita tunggu 5 tahun, kan begitu? Kita tunggu 5 tahun, kita cari lagi, jangan pilih yang tidak baik, pilih yang baik, kan begitu? Itulah kemarin saya sudah nyatakan di dalam quote saya bahwa memilih pemimpin itu hal yang penting dan strategis, karena di dalam Islam kita disuruh taat kepada Allah, turut taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Artinya pemimpin berada pada urutan ketiga setelah Allah dan Rasulnya. Betapa pentingnya. Itulah saya kemudian melanjutkan, orang-orang yang baik harus menggunakan hak pilihnya. Kalau tidak, maka hak orang-orang tidak baik yang akan menguasai pemilihan itu sendiri. Kalau orang yang tidak baik yang menguasai pemilihan, itu artinya dia akan memilih pemimpin yang sama dengan kualitas dirinya. Akan lahir pemimpin-pemimpin hasil pilihan orang yang tidak baik. Mudah-mudahan yang ada ini adalah hasil pilihan orang-orang baik, sehingga melahirkan pemimpin yang baik. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang tokoh agama juga, apa harapan Prof untuk tahun 2021 dalam satu kalimat? Ya, umat lebih rukun, umat lebih damai, dan umat lebih sejahtera di tahun 2021. Amin. Itu tadi kuncinya. Kita tutup dengan satu harapan dari Profesor Dr. Zainal Abidin. Umat lebih rukun, umat lebih damai, dan umat lebih sejahtera. Biar itu jadi harapan buat kita semua dan sebagai refleksi tahun 2020. Selamat tahun baru buat teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa saksikan konten-konten berikutnya di Log Media Visual. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zainal Abidin. Semoga selalu sukses dalam pekerjaan, khususnya sebagai akademisi dan sebagai Ketua MUI. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Log Media Visual yang akan melakukan launching. Semoga akan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat kita. Amin. Sehingga masyarakat semakin dewasa, masyarakat semakin memahami betapa pentingnya informasi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.